Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Vito Medica Channel dan sahabat-sahabat Is Channel. Hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang obat bahan alam. Namun hari ini saya mungkin agak lain ya isi video saya, yaitu bincang tentang bahan bakunya. Ada permintaan dari beberapa sahabat untuk saya membahas beberapa bahan yang digunakan di dalam industri obat bahan alam. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk bincang-bincang sebentar tentang meniran ya, supaya nggak penasaran, karena banyak yang tanya tentang meniran itu seperti apa sih Bu? Di Indonesia itu secara tradisional dipakai sebagai apa saja ya. Nah baiklah ya, mudah-mudahan video ini berkenan di hati Anda, menjawab rasa keinginan tahuan Anda semua ya, bincang-bincang tentang meniran. Oke? Nah, ada informasi yang umum tentang tanaman meniran, bahasa Latinnya ya. Jadi kalau kita belajar tentang botani atau kita belajar tentang ilmu farmasi ya, jadi nama-nama tanaman itu ada nama Latinnya, ada nama ilmiahnya. Nah untuk meniran nama Latinnya adalah Phyllanthus neruri ya, jadi nama umumnya adalah meniran. Nah tanaman ini berupa semak ya, tidak terlalu tinggi, sekitar 30 cm sampai dengan 100 cm saja tingginya. Daunnya tuh hijau lah, seperti warna hijau daun ya, kemudian daunnya majemuk berselang-seling. Jadi dalam satu tangkai itu banyak anak daunnya ya, kira-kira berjumlah antara 15 sampai 24 lembar anak daun. Bentuknya bulat telur ya, panjangnya sekitar 1,5 cm untuk satu anak daun, lebarnya sekitar 7 mili. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Di slide saya yang pertama, inilah gambar daun meniran yang sering kita gunakan di dalam obat tradisional Indonesia ya. Baik ya, lanjutnya lagi, mengapa sih meniran itu digunakan di dalam obat bahan alam, obat tradisional atau obat herbal atau apapun lah namanya yang kita pakai? Karena tanaman ini kaya dengan senyawa bioaktif ya. Di sini saya sampaikan ada tidak kurang dari 9 yang saya sebutkan di sini, 9 kelompok senyawa. Sebenarnya di luar ini masih banyak lagi kelompok senyawanya. Ada kelompok senyawa lignan, ada terpena ya, ada kelompok flavonoid. Nah, ini sering kita sebut nih flavonoid, ada kelompok lipid, ada kelompok benzenoid, ada kelompok alkaloid, ada kelompok steroid, ada kelompok alkana, dan lain-lainnya juga dia mengandung vitamin C, tanin dan juga saponin. Jadi teman-teman sekalian, begini kayanya ya dari kandungan senyawa bioaktif di dalam meniran. Jadi kita nggak heran ya kalau meniran itu sering sekali ya digunakan di dalam obat-obat bahan alam sebagai bahan bakunya. Karena ini tadi kekayaan senyawa yang terkandung di dalam tanaman yang luar biasa ini. Nah, jadi senyawa bioaktifnya itu di sini saya ingin sampaikan 2 yang pokok dari yang 9 itu tadi, yaitu flavonoidnya sebagai antioksidan dan anti neoplastik, serta taninnya yang dapat menghambat aktivasi enzim polimerase DNA dari suatu virus, yaitu virus Epstein-Barr. Virus ini diduga ya oleh para peneliti sebagai penyebab kanker getah bening. Nah, jadi makanya saya dari yang 9 tadi saya kelompokkan menjadi 2 yang utama, yaitu flavonoid dan tanin. Ya mudah-mudahan ini teman-teman bersemangat juga ini untuk mempelajari atau mengambil informasi yang bermanfaat dari tanaman meniran ini. Lanjutnya, baik teman-teman ya, tadi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman banyaknya jumlah senyawa bioaktif yang terkandung di dalam meniran. Lalu saya tadi mengkhususkan kepada 2 senyawa bioaktif, yaitu flavonoid dan juga tanin. Nah, untuk senyawa-senyawa bioaktif itu apa sih yang dilakukan? Aktivitas apa yang dilakukan oleh meniran sehingga dia mampu dipakai untuk mengatasi
penyakit kanker, ya, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, di sini pertama ada informasi bahwa meniran itu berperan melakukan blocking pada pathway siklus hidup sel kanker. Ya, jadi ada yang dia lakukan terhadap siklus hidup sel kanker sehingga meniran dapat digunakan untuk obat membantu penyembuhan kanker. Ya. Nah, kemudian meniran itu juga menghambat senyawa kunci. Senyawa kunci apa? Senyawa kunci yang berperan dalam proses pengaktifan beberapa faktor pertumbuhan sel kanker. Ya. Jadi dia dapat menghambat produksi senyawa kuncinya sehingga pertumbuhan sel kanker itu dapat ditekan. Kemudian meniran itu juga menekan dan menghambat proses angiogenesis sehingga dapat mendorong apoptosis sel kanker. Nah, kemudian dalam beberapa studi hewan, studi yang dilakukan terhadap hewan, ekstrak meniran itu bermanfaat menghentikan atau menghambat mutasi sel, termasuk sel-sel dalam mati, ini dalam hewan. Tapi ada informasi ini berarti ada aktivitas seperti ini. Kemudian ada lagi satu penelitian lain yang menunjukkan bahwa meniran itu mampu menghambat beberapa proses enzimatis yang berperan dalam replikasi dan pertumbuhan sel kanker. Ini keistimewaan dari meniran yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, dengan aktivitas farmakologi yang sebegitu hebatnya, lalu kita dapat memanfaatkannya sebagai apa gitu ya? Jadi sebagai antiinflamasi atau anti radang, sebagai antibakteri, sebagai anti jamur, anti hepatotoksik, kemudian untuk juga mendetoks liver yang sakit, juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi tidak hanya sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tetapi senyawa flavonoid yang berada di dalam meniran itu dapat menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, juga dia digunakan sebagai pendamping terapi tuberkulosis serta dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Nah, ini jadi banyak sekali aktivitas farmakologi dari meniran yang dapat kita manfaatkan dalam dunia pengobatan. Nah, kalau kita melihat sedikit ke belakang pemanfaatan meniran di dalam obat tradisional Indonesia sebagai apa ya? Nah, bagian tanaman mana yang digunakan pertama-tama? Adalah seluruh bagian tanaman yang berada di atas tanah jadi herbanya yang dipakai, dan herba ini berasa pahit Secara tradisional meniran ini digunakan untuk mengobati gangguan haid, sebagai obat ayan, malaria, tekanan darah tinggi, sembelit, dan juga pembersih darah serta lain-lain. Nah, informasi ini dapat teman-teman cari di beberapa literatur yang menggambarkan bagaimana pemanfaatan meniran di beberapa daerah di Indonesia karena dipakai di beberapa tempat tidak hanya misalnya di Pulau Jawa, di pulau-pulau yang lain pun ada obat tradisional yang menggunakan meniran sebagai bahan baku atau bahan aktifnya jadi luar biasa ini meniran. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan meniran ini di dalam industri? Di dalam industri obat bahan alam diterapkanlah penerapan teknologi yang sesuai, terutama teknologi ekstrak. Mengapa teknologi ekstrak itu penting? Karena itu tadi, zat-zat bioaktif yang terdapat di dalam daun meniran itu kan harus kita ambil. Kita ambil itu dari bahan bakunya sehingga dia dapat dijadikan bahan obat ketika sudah berupa ekstrak. Jadi tidak semua ampasnya kita pakai, tapi yang kita ambil, kita manfaatkan untuk industri adalah ekstraknya. Dengan menerapkan teknologi ekstrak yang sesuai,
kita dapat melakukan seleksi terhadap senyawa-senyawa bioaktif yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pengobatan yang hendak kita lakukan, ya. Jadi begitu kaya. Mari kita memperdalam informasi, ya, mau mencari lebih jauh informasi tentang meniran dan juga tentang obat-obat bahan alam lainnya, bagaimana dia digunakan sebagai obat tradisional, artinya berbasis tradisi, dan juga bagaimana dia digunakan, dimanfaatkan untuk menjadi obat hasil industri, ya, dengan penerapan teknologi dan sains yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut untuk tujuan pengobatan manusia. Nah, demikian teman-teman informasi ringkas bincang-bincang kita hari ini tentang meniran. Harapan saya semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Sampai kita berjumpa lagi, ya, pada video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.